Pernahkah Anda membayangkan kesunyian yang dialami baginda Nabi Muhammad sebelum wahyu pertama turun? Jauh dari hiruk-pikuk Mekah, beliau mendaki Jabal Nur, mencari sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Di Yaqo Gua Hira yang sempit, beliau melakukan tahanut, sebuah praktik meditasi dan perenungan mendalam. Beliau menatap bintang-bintang, merenungkan penciptaan langit dan bumi dalam keheningan total. Inilah masa di mana hati beliau dipersiapkan melalui kedamaian dan pengasingan diri dari kebatilan. Bukan kesepian, melainkan kebersamaan dengan Sang Pencipta dalam setiap embusan napasnya. Selama berhari-hari, hanya doa dan zikir yang menemani, membersihkan jiwa untuk cahaya kebenaran. Disinilah di antara bebatuan dingin, kebenaran sejati mulai menyapa melalui keheningan yang suci. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya mengambil waktu sejenak untuk merenung dan menemukan kedamaian batin. Semoga kita bisa meneladani keteguhan spiritual beliau dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Tahukah Anda tentang tahun-tahun awal baginda Nabi di padang pasir Bani Sa'ad yang penuh keajaiban? Halimah Sa'diyah datang ke Mekah di tengah musim paceklik, mencari bayi untuk disusui demi menyambung hidup. Saat ia memeluk bayi Muhammad, seketika itu juga keajaiban mulai menyentuh kehidupannya yang sulit. Unta miliknya yang semula kurus dan kering, tiba-tiba menghasilkan susu yang melimpah ruah bagi keluarganya. Tanah di sekitar tempat tinggal Halimah menjadi yang paling subur, seolah alam menyambut kehadiran kekasih Allah. Disinilah di bawah langit gurun yang jernih, beliau tumbuh dengan bahasa yang paling fasih dan jiwa yang kuat. Setiap sudut kehidupan keluarga Halimah berubah menjadi kebahagiaan sejak kehadiran sang bayi pembawa rahmat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa niat tulus untuk merawat kebaikan akan mendatangkan keberkahan yang tak terduga. Keberadaan beliau adalah rahmat bagi siapapun yang bersedia membukakan pintu hati dan rumahnya. Semoga hidup kita senantiasa diliputi keberkahan dengan mencintai baginda Nabi. Amin. Sebelum cahaya wahyu turun, Mekah telah mengenal seorang pemuda yang kejujurannya melampaui zamannya, Al-Amin. Dalam setiap timbangan dan kata, tak ada dusta. Beliau menjunjung tinggi integritas di atas keuntungan semata. Kabar tentang kejujuran beliau sampai ke telinga Khadijah, seorang wanita bangsawan dan pengusaha sukses di Mekah. Khadijah mempercayakan kafilah dagangnya kepada pemuda jujur ini untuk dibawa menuju negeri Syam. Di bawah pengawasan beliau, perdagangan itu tidak hanya menghasilkan keuntungan besar, tapi juga keberkahan yang luar biasa. Maisarah, sang asisten, menyaksikan sendiri kemuliaan akhlak beliau di sepanjang perjalanan yang melelahkan itu. Khadijah terpesona, bukan oleh kekayaan, melainkan oleh kemurnian hati pemuda yang tak pernah berkhianat. Inilah awal dari kemitraan mulia yang kelak menjadi pondasi kuat bagi perjuangan dakwah di masa depan. Kisah Al-Amin mengingatkan kita bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga dalam setiap urusan dunia. Semoga kita bisa menanamkan sifat jujur dalam setiap jejak langkah kita. Amin. Malam itu, sebuah langkah besar diambil, meninggalkan tanah kelahiran demi menjaga cahaya iman. Inilah awal peristiwa hijrah. Bersama Abu Bakar As-Siddiq, beliau melangkah menembus kegelapan, berlindung dari kejaran yang mengancam. Mereka berlindung di Gua Thaur. Disinilah di antara bebatuan dingin, iman mereka diuji dalam kesunyian yang mencekam. Allah mengirimkan tentaranya, sarang laba-laba dan merpati yang menipu pandangan para pengejar di depan mulut gua. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat suci ini menguatkan jiwa di tengah kepungan bahaya. Setelah 3 malam penuh keajaiban, perjalanan dilanjutkan melintasi gurun yang panas menuju masa depan yang cerah. Di kejauhan Madinah Al-Munawwarah telah menanti untuk menjadi pelabuhan baru bagi dakwah dan persaudaraan. Kedatangan beliau disambut dengan sukacita, menjadi awal baru bagi peradaban yang penuh dengan kedamaian. Hijrah mengajarkan kita tentang pengorbanan, keberanian, dan kepercayaan total kepada rencana Sang Pencipta. Semoga kita senantiasa memiliki keberanian untuk berhijrah menuju kebaikan dalam setiap aspek hidup kita. Amin. Setelah bertahun-tahun dalam pengasingan, saatnya telah tiba. Pasukan kedamaian kembali ke rumah, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk membebaskan. Tanpa rasa sombong, baginda Nabi memasuki Mekah dengan kepala tertunduk, memuji kebesaran Sang Pencipta. Tak ada denting pedang, tak ada pertumpahan darah. Fathu Makkah adalah kemenangan hati yang paling suci dalam sejarah. Langkah kaki beliau menuju Ka'bah, kiblat yang selama ini dirindukan, kini berdiri tegak di depan mata. Berhala-berhala disingkirkan, kegelapan sirna, digantikan oleh cahaya tauhid yang murni dan abadi. Hari ini adalah hari pemaafan. Beliau membukakan pintu maaf bagi mereka yang dulu memusuhi,
mengubah benci menjadi cinta. Gema azan berkumandang di puncak Ka'bah, menandakan fajar baru bagi peradaban manusia yang penuh rahmat. Rumah Allah telah kembali suci, menjadi mercusuar bagi seluruh jiwa yang mencari kebenaran. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kesabaran, pemaafan, dan keteguhan prinsip. Semoga kita mampu menaklukkan ego diri kita dengan cahaya kedamaian seperti yang beliau teladankan. Amin.